Oke, terima kasih Bapak sekalian. Selamat pagi semuanya. Ini adalah Sage System saya dengan judul Ordering Service Path dengan setup SOP dan optimalisasi melalui mobile application. Kemudian di sini adalah profil saya. Nama saya Sisoe Bapak sekalian. Umur 48, join di Toyota tahun 2000. Moto saya adalah Spread Your Kindness to Everybody. Dan kemudian di sini manajemen supporting kami, Pak Andik sebagai kepala divisi kami, kemudian Bu Ulin sebagai departemen head kami, dan kami dibantu oleh Pak Fadil Kusmana sebagai sistem support terkait dengan mobile application. Kemudian berikutnya adalah di sini terkait dengan histori area tempat kerja saya, kemudian pekerjaan saya, kemudian role di mana saja. Yang pertama adalah di PCD itu dari tahun 2000 sampai dengan 2016. Kemudian saya juga pernah join di QA itu di Material Assurance Engineer dan Penciler Auditor di 2016 sampai 2019. Kemudian di PBOD dari 2019 sampai dengan saat ini, Pak. Nah, ini adalah gambaran dari area tempat kerja saya di mana secara overall tim ini dibagi menjadi 3 area: office, manufaktur, dan after sales. Dalam hal ini saya di after sales service part, di planning administrasi departemen dengan KPI job, number on time registrasi, kemudian kita juga menjaga order tidak delay untuk customer. Nah, kemudian ini adalah company housing kami, kita fokus ke area manager atau departemen kami di mana kita menjaga no delay TD dan no BO order. Nah, ini adalah background dari ide saya, Pak. Kenapa ide ini muncul? Yang pertama adalah proyek situasi di 2023 dan 2024, di mana pada saat itu kita mengalami beberapa proyek dan fokusnya adalah di D03 atau Yaris Cross introduction ya, Pak. Yang di model tersebut memperkenalkan baterai hibrid untuk Yaris Cross. Dengan situasi ini dengan keterlibatan banyak proyek, kemudian first introduction untuk baterai hibrid, ini adalah salah satu dari background ide kami. Next. Nah, kemudian dari histori tersebut, ini adalah baterai order di model yang lain ya, Pak. Di mana untuk model Camry di 5 tahun after run out itu secara volume lumayan besar. Berikutnya juga ada Corolla, dan terakhir adalah Yaris Cross, di mana awal-awal project masuk untuk TMT itu juga sudah lumayan besar, Pak, kurang lebih ada 45 unit. Next. Nah, ini adalah gambaran dari order baterai saat ini ya, Pak ya. Di mana histori baterai untuk BSU model yang sudah running sejak 2 tahun yang lalu, kita sudah menerima kurang lebih ada 16 unit baterai hibrid, Pak. Terus kemudian next. Ini adalah gambaran plan situasi, di mana sebelumnya kita ada project multi-years activity, kemudian ada perkenalan project hibrid baterai, dan di situ juga kita menerima order, di mana order itu bergerak dari PBOD, kemudian diterima oleh PAD, dan kemudian diproses oleh SC divisi. Berikutnya adalah handling proses dari finish good, packaging, sampai dengan delivery. Nah, ini kita mengalami kendala di mana di posisi handling, packaging maupun finish good ini masih dilakukan di temporary area dan dilakukan oleh PIC yang temporary juga. Ini adalah situasi yang melatar belakangi pembuatan ide tersebut. Kemudian dari situasi tersebut kita melihat bahwa dari order yang kita terima 2 unit, 4 unit, dan berikutnya 2, ini secara overall lead time terhadap proses di masing-masing order tersebut kita masih over. Dan kemudian juga dari handling situasi di mana dari situasi tersebut kita menemukan dua initial problem ya, Pak. Yang pertama adalah ketidakjelasan antar fungsi untuk proses packaging maupun areanya. Yang kedua adalah lead time terhadap proses tersebut yang masih over. Nah, ini adalah activity kami
dalam rangka untuk countermeasure terhadap situasi tersebut. Yang pertama adalah milestone di mana kita member voice di bulan Mei, kemudian kita melakukan komitmen kurang lebih di Oktober November, dan harapannya di Januari sampai dengan hari ini bisa smooth activity untuk ordering. Next. Nah, ini adalah di mana situasi yang tidak clear terhadap proses ordering. Ini menyebabkan tidak unsafe area, masih di dalam unsafe area, kemudian PIC tidak jelas, termasuk yang handling, transfer, dan lain sebagainya. Nah, dari situasi tersebut, kita coba setup solution ya Pak untuk countermeasure nomor 1, di mana kita coba memastikan bahwa proses dari pengerjaan packaging itu dilakukan di tempat yang benar dan dilakukan oleh PIC yang benar. Nah, kita melakukan game by activity dengan tim manajemen. Kita coba bidding masing-masing area, mana yang dedicated, mana yang mungkin untuk kita lakukan untuk proses tersebut Pak. Dan kita pilih adalah di PBUD Kerawang. Nah, ini adalah countermeasure kedua terhadap yang sudah kita sepakati. Kita membuat SOP dan kita sharingkan ke all manajemen terhadap activity divisi by divisi, kemudian lead time, termasuk activity di masing-masing area tersebut. Nah, setelah kita melakukan konsensus, kita melakukan proses sesuai dengan apa yang sudah kita harapkan ya Pak ya. Mulai dari production di SI Plan 2, kemudian transfer dock oleh PAD, kemudian dikirim ke PBUD Kerawang, sampai dengan packaging proses ya Pak ya. Next. Nah, ini kita masih menemukan adanya overlead time di situ, di mana secara ordering kita ada 1 dan 2, kemudian secara lead time kita masih over dari standar 15. Nah, dari hal tersebut kita coba review kembali terhadap activity kita, di mana kita coba review di bulan Februari, grace up informasi sama dengan kita coba nanti di sharing Kaizen dan implementation execution terhadap PDCA kedua ini kira-kira di bulan Juni dan Juli Pak. Nah, ini adalah hasil proses review di mana kalau kita melihat dari masih terjadinya problem, kita melihatnya ada tiga hal utama ya Pak. Yang pertama, member voice dari masing-masing divisi, PAD, PBOD maupun Assembly Kerawang. Kemudian review order terhadap situasi tersebut. Nah, kalau kita melihatnya adalah kesulitan kontrol dan monitoring di masing-masing proses tersebut. Ada kesulitan dan ada feedback terhadap hal tersebut, Pak. Oke. Nah, dari situasi tersebut terinspirasi dari e-commerce order system ya Pak ya. Kita coba bikin tracking order kita coba coba ide ya Pak, terinspirasi dari ide tersebut. Terus kemudian dari hal tersebut kita coba kita coba develop dengan tim, dalam hal ini dengan Pak Fadil Kusmana. Yang pertama adalah grace up, kemudian user requirement, sampai dengan implementasi. Nah, ini adalah gambaran dari mobile application development. Dari ada 5 menu utama. Yang pertama adalah setting menu, kemudian active, tracking, dan dashboard. Setting menu adalah untuk setup PIC di masing-masing divisi. Kemudian active itu untuk yang order proses, kita mulai proses. Kemudian tracking adalah di mana masing-masing divisi yang sudah kita daftarkan PIC-nya dapat mengetracing status proses di masing-masing divisi, posisinya di mana, siapa yang harus melakukan dan mengerjakan proses tersebut, sampai dengan done ya Pak ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah gambaran dari baterai order track ya Pak ya, di mana kita bisa melihat mulai dari signing order nanti sampai dengan finish, kira seperti itu. Nah, setelah melihat dari implementasi tersebut, kita melihat bahwa order yang kita terima, kemudian kita cek terhadap ordering, ini
sesuai dengan harapan ini menurun ya Pak ya. Nah ini adalah benefit terhadap improvement cost. Terutama adalah safety, quality, dan productivity. Berikutnya adalah cost dan human resource. Ini adalah standarisasi untuk SOP profile dan sharing, kemudian mobile application untuk baterai tracking order process Pak. Oke Pak, itu dari saya terkait dengan SS presentasi. Terima kasih. Selamat pagi. Masih ada waktu 4 menit. Kita ngerokok dulu Pak itu Pak. Bisa dipakai ngerokok. Iya, betul. Baik Pak, oke, thank you ya Pak Siswoyo untuk presentasinya. Gembanya di sini atau ada di lapangan? Gembanya di sini Pak. Di sini. Jadi kan ini sebenarnya kalau aktivitas ordering ini aktivitas office ya Pak. Aktivitas klik order. Nah itu memang kita nggak ada lapangan Gemba seperti warehousing sih Pak. Berarti ada yang mau di-show nggak kira-kira implementasi dari Bapak, apakah itu sistem atau apa gimana? Jadi yang menunjukkan bahwa ini udah jalan gitu Pak. Iya, ini nanti sebenarnya kalau simulasi terhadap order, kita ada dashboard sistem yang kita bisa buka di website Pak. Ini adalah kontrol total terhadap mobile aplikasinya, di mana secara mobile aplikasi jalan, kemudian kita juga bisa monitoring dari komputer untuk masing-masing dari proses tersebut Pak. Yang pertama ada misalnya menu dashboard, kemudian manage user. Di sini juga ada. Pak, sebelumnya seperti apa? Nah sekarang dengan improvement yang Bapak lakukan ini jadi kayak gimana? Mungkin itu boleh nggak dijelasin dengan yang sudah ada gitu Pak? Kalau selama ini sih kita masih by WA ya Pak ya. By WA selama ini kita calling-callingan seperti ini nih. Nah, ini bagian dari summary yang kita coba kita coba capture. Saat ini masih kita ada grup WA nih Pak, saya Pak baterai. Tapi kita melihatnya bahwa grup WA itu bukan dari formal tools ya Pak ya. Nah, kita coba formalkan untuk prosesnya menggunakan mobile application. Seperti itu. Ini hal yang selama ini kita pakai masih. Grup itu siapa aja Pak yang terlibat di grupnya? Grup itu semua divisi yang ada di Flow tadi Pak. Ada PBUD, kemudian PAD Sunter 2, PAD Kerawang, PAD CCR, sampai dengan internal proses warehouse di sini. Siapa aja yang masuk itu berarti PIC-nya gitu ya? PIC-nya betul. Terus sebelumnya dengan grup ini apa isunya Pak? Konsennya? Biasanya konsennya adalah lalu lintas informasi. Paletnya belum datang, kemudian ordernya belum datang, atau ini kok nggak datang, partnya di mana gitu. Seperti itu sih. Informasi yang lalu lintasnya karena zigzag ya, nggak bisa ngetrace secara pasti barangnya di mana. Gitu. Setelah itu dilakukan reaplikasi, boleh? Iya, itu pertama. Yang kedua adalah ini saat ini order yang kita sending ke plant itu melalui email atau broadcast email Pak. Jadi seperti ini. Selama ini. Nah, contohnya seperti ini misalnya. Pak Sabta. Nah, ini adalah broadcast email nih seperti ini. Nah, ini Pak dari PIC ordering broadcast email untuk isu ordernya Pak. Jadi masih manual banget. Lewat email, bikin Excel, sending. Terus nanti masing-masing divisi itu proses Pak. Selama ini seperti itu. Terus dengan aplikasi apa ya? Kan tadi ada komunikasi di grup, kemudian ada email nih pakai manual. Di aplikasinya di apa ya? Nah, di aplikasi nanti dari masing-masing area itu bisa tahu terhadap ini Pak, terhadap tracking ordernya gitu. Misalnya di aplikasinya ini ya, demonstrasinya. Ini saya udah download, cuma saya Bluetooth nggak bisa nih Pak. HP ada saya.
HP yang lagi mati. Sambil nunggu Pak Siswoyo, Oke, Pak. saya nanya juga ya Pak ya. Thank you ya Pak, Makasih, Pak. present. Sebetulnya sih saya mau lihat lebih ke background sih Pak. Ini kan tadi di background itu ada Camry, ada Corolla. Terus HEV battery ini kan kalau tadi gambaran dari Camry Corolla berarti udah lama banget ya. Itu kalau Camry Corolla itu kan CB import ya, kita handle juga ya. Ini hanya sebagai apa namanya grease up data untuk refleksi terhadap itemin nanti prosesnya bagaimana sih dengan nanti volume banyak gitu. Apa kita sanggup menangani dengan customer yang banyak segitu banyak gitu sih Pak. Refleksi terhadap proses internal. Tadi kan gambarannya Yaris Cross tuh. Iya. Mulai dari Yaris Cross, padahal HEV kita pertama adalah Innova Genix ini. Genix Hybrid kan. Iya. Untuk Innova Genix secara service part kita nggak handle. Direct import TMC. Service partnya Genix Hybrid kita Iya, nggak handle. Jadi untuk yang domestic market, untuk baterainya impor dari Jepang. Oh, kenapa Yaris Cross kita handle ya? Nah, itu atau kenapa Genix Hybrid yang kita produksi? jadi secara import direct ya? iya, secara service business decision waktu itu untuk yang Yaris Cross baterainya produce in-house. Baik yang untuk kebutuhan service part ekspor maupun domestik Indonesia. Tapi kalau yang Zenix karena secara komponen utama itu banyak yang impor, itu kemarin keputusan bisnisnya untuk size partnya domestik masih ngambil dari Jepang. Bukannya sama ya, battery pack-nya kan udah lokal ya? Iya. Battery pack-nya lokal, memang selnya masih impor. Nah, per 688D tahun depan itu nanti akan lokal Pak, size partnya, domestik maupun yang ekspor. Nah ini yang dikerjain ini service part untuk domestik ya, atau untuk ekspor juga? size part domestik dan ekspor. Melayani domestik dan ekspor. Untuk yang in-house kita juga sebagai supplier Pak, proses in-house kita. Volumenya kan kecil ya? Saat ini masih kecil. Karena sebetulnya problem recognition-nya ini karena isu apa ya? Volumenya kan kecil nih, kenapa butuh mobile application? sebenarnya kan volume kecil itu kan inline dengan volume vehicle selling di luar Pak. Ketika volume selling di luar juga kecil, itu persentasenya juga kecil. Itu arahnya ke sana. Nah, kenapa perlu mobile application? Ya tadi kita coba buat untuk lebih mudahkan untuk tracking proses di masing-masing area sih Pak. Fokusnya ke sana sih. Itu mobilnya khusus baterai hybrid ini atau Betul, semua khusus mobil hybrid karena khusus itu. Iya, karena khusus apa tadi nama modelnya? Apa tadi? Yaris Cross doang. Satu mobile application hanya untuk Yaris Cross. Yaris Cross karena selama ini Temin baru produksi baterai untuk Yaris Cross. Nanti katakanlah untuk jenis lokalisasi bisa dimasukkan juga. Karena secara ordering sistem di luar dari baterai kita ada tools lain, misalnya untuk panel body part yang diproduksi di Kerawang itu menggunakan tools lain karena sedikit berbeda sih Pak proses produksinya, rutenya juga berbeda. Bedanya di apa ya? Produk lain sama produk sertifikat ini, apa baterai HEV? Yang pertama proses produksinya Pak, produksinya beda, itu yang utama sih itu. Yang kedua adalah supply itu. Bedanya proses ini gimana? Kalau misalkan sapesi kan ada baterai sapesi ini berarti ya. Misalkan yang ada sapesi proses kan welding ada sapesi itu bikin Iya, betul. sapesi juga. Kan sama-sama sapesi levelnya ya. Bedanya apa itu? Nah, bedanya adalah tadi ada packaging proses tadi Pak. Kalau misalnya salah satunya ya, kalau misalnya untuk yang misalnya panel body dari press kemudian dari welding di ESI itu nanti lari ke Sunter 2, dicelup di gaya motor baru kita. Packaging prosesnya itu ada di gaya motor sana. Itu yang pertama. Yang kedua adalah volume dari in-house panel kan banyak, ada ribuan part number nih. Nah, ketika saya buat aplikasi mobile ini, pasti akan kesulitan tracking tuh karena banyak banget item yang terlibat. Itu lebih kepada batch production kontrol. Kalau baterai ini kan 1-2 part number ya Pak. 1 part number malah kalau yang Yaris Cross. Jadi setiap unit mobil itu mewakili 1 part number baterai. Dia nggak mungkin mewakili varian baterai. Nah karena itu pertanyaan kedua yang tadi saya bilang. Packaging prosesnya itu setelah finish good dari assembly,
kemudian di packagingnya di PBOD, baru dikirim ke kami. Seperti itu. Jadi agak sedikit beda proses di situ. Yang PBOD jagain kan finish good-nya ya, finish good-nya aja kan. Apakah sampai proses part ready, finish good ready itu di trace juga? Ya karena kita jagain ETD Pak, jagain ETD-nya. Jadi kalau misalnya bagian produksinya juga berarti sampai finish good, sampai siap packaging, sampai siap ekspor. Iya. Terus siap. Iya, dikontrol sampai ke sana. Karena kan sebenarnya kalau order itu kan ada tipenya, ada yang VOR, ada yang Gurel, ada yang spesial. Masing-masing itu punya lead time, Pak. Oh. Seperti itu. Loh, kalau service yang lain, Bapak kontrolnya hanya sampai finish good kan, finish good sampai ke PBOD, siap packing gitu kan ya. Kalau ini enggak ya? Ya, ini karena kita sebagai suppliernya, Pak. Kita yang order dan kita harus monitoring itu. Sorry, tadi yang kalau yang Genix itu TAM langsung. Iya. Tapi Genix HEV baterai yang kita ekspor, kan kita ada ekspor Genix juga tuh. Baterainya langsung dari Jepang. Misalnya CBU kita ekspor ke GCC CBU ya. Baterainya dia akan ngambil dari Jepang langsung kirim ke GCC. Oh, dia nggak melalui Temin. Kalau Yaris Cross dari Timin. Dari Temin. Oh, beda gitu, baru tahu saya. Oke ya, artinya urgensi untuk dan modul aplikasi tadi kalau yang kayak apa tadi door gitu ya, hood itu kan malah lebih rumit ya. Maksudnya lebih rumit itu bikinnya di Kerawang, kemudian dikirim Semester 2, kemudian dicelup di gaya motor untuk ID kan, baru di packaging gitu ya, baru dikirim ke sini. Iya. Berarti lebih banyak titiknya gitu ya. Itu bukannya lebih rumit untuk kontrolnya dibanding kalau yang baterai kan. Kalau ngomong produk ya, nggak ngomong spesifikasi produknya ya, prosesnya kan dia di Kerawang bisa PSI, PBOD Kerawang, langsung packaging tuh, langsung sini. Lebih pendek itunya ya. Nah, jadi necessary-nya ini mesti pakai itu apa? Apalagi volumenya kan juga nggak tinggi kayak yang lain ya, kayak yang lain. Iya, kan secara teknikal technical reason ya Pak ya. Baterai ini kan ibarat mesin. Kalau nggak ada mesin pasti nggak jalan. Mobil nggak ada pintunya, kalau nggak ada masih bisa jalan. Nah, itu salah satu reason. Kemudian adalah mostly yang kita temukan dari order kemarin adalah order mendesak di mana harus segera dipenuhi oleh kita tuh. Jadi customer voice salah satunya. Misalnya banjiran atau konslet atau malfunction dari baterai itu sih Pak. Kemarin kita feedback dari importer country maupun dari TAM. Termasuk komplain dari Pak Sabta tuh. Itu sih Pak. Nggak bisa lihat ya di aplikasinya itu belum bisa itu. Ini Pak, ada sih Pak ntar. Ya fiturnya ngontrol apanya gitu. Yang pakai siapa berarti? Yang pakai ini dari pusat sini atau masing-masing proses juga? Masing-masing proses pakai Pak. Berarti tracking di masing-masing proses ya? Iya. Production, masuk packaging, Betul. Selesai packaging gitu ya? Iya. Nah seperti ini Pak, sebab saya ini ya. Nah misalnya saya buka menu saya Pak ya, F-Track gitu ya. Menu PIC, aduh. Jempol semua. Ini menu seperti ini. Nah, misalnya kita coba menu aktif ya, Pak. Katakanlah kita mau buka order di sini. Upload order. Add part number, kemudian di sini kita klik part number, EPO number misalnya 02 01 SS katakanlah. Kemudian destinasi misalnya domestik. Terus di sini choose part number yang G10, kemudian customer urgent misalnya urgent misalnya. Nah, kemudian totalnya berapa? Oh, totalnya 10 gitu. Kemudian kita submit di sini. Nah, di sini otomatis successfully. Nah, dari sini nanti akan lari ke masing proses nih, Pak. Ke tracking system sini. Nah, sini hari ini misalnya. Itu berarti order baterainya gitu? Iya, ada baterainya. Oh, ini berarti
si PIC misalnya PIC ordering sudah ngeklik order nih hari ini atau barusan. Nah ini udah mulai jalan di sini nih Pak. Otomatis lari ke sini, ada upload, kemudian sending sampai PAD, ini otomatis PAD udah sering terima nih. Nah PAD buka user PAD sendiri itu, buka user sendiri, kemudian setelah finish oke, nanti order diterima, nanti lanjut ke ke assembly Kerawang, assembly Kerawang produksi, nanti loading di Doli, gitu ya. Masing-masing buka aplikasi, oh ini ada order nih, oke, gitu seperti itu, sampai dengan finish. Nanti di funding proses itu sih Pak. Jadinya masing-masing manual atau ada scan itu kan kayak barang pengantaran Iya. gitu kan ini. Iya, nanti bisa ini ordernya di print out, kemudian scan barcode bisa di di Yang sekarang berjalan pakai itu. Iya. Apa? Masih paralel sekarang Pak. Paralel dengan email masih paralel dengan email untuk monitoringnya. Gitu Pak. Saya coba ini Pak ya, Oke, Pak. memahami lebih jauh ya prosesnya Pak ya. Saya masih belum kebayang terus terang before afternya Pak. Saya juga yang bikin ini before after yang mana ya? Proses sebelumnya itu coba tadi ada ya, proses dari awal coba lihat tadi ada before proses ya, kalau ada ambil packaging mana ya itu ya bukan ini ya ini ya benar before itu bukan. Oh ini Before-nya tadi chat grup WA gitu pasti ya. After-nya ini sebenarnya before-nya itu ini background situation itu before-nya. Ya gini nih, misalnya kan tam order. Ini saya kebetulan orang ini saya handle dealer gitu. Dealer order gitu kan. Lewati pos ke SPLD ya. SPLD akan order ke sini PBOD. Betul, manual Excel tuh Pakai biasanya. apa? Excel email. Excel email, by email. By email. Nah, setelah terima email itu PBOD ngapain? BBOD selama ini ya karena ya kita siapin order Ordernya siapinnya via apa? Email juga? via email juga Ke ke plan tadi Pak, kita ngirim ke plan tadi yang ini manual lah. manual Pak ini. Oh, ya, semua by email ke By email plan. nih, Pak. Yang nggak apa-apa Pak, yang tadi aja biar Oh. singkat aja biar Oh, gitu. paham dulu prosesnya. Oke. Nah, setelah receive PBOD receive dari TAM SPLD, rilis email juga Excel gitu ya, Iya. Excel detach gitu ya, Kirim ke kita. ke dari SPLD ke sini PBOD, habis itu PBOD ke PAD. Iya, ke seluruh ke seluruh stakeholder. Semua Semua area. PAD Sunter 2, PAD Kerawang CCR, PAD Logistik, PCD. Terus kemudian internal kita Oke, Sembelih. tujuannya dikirim ke semua itu apa? bahwa kita announce ini ada order baterai loh, tolong nanti masing-masing proses bisa menjalankan. Oh, oke. Nah, setelah itu yang proses selanjutnya apa Pak? Dari siapa yang memproses? Nanti dari ini CCR PAD CCR nih. PAD. Ini PAD CCR kirim instruksi ke assembly. Oh, assembly. Ah. Yang di mana Karawang? Kerawang assembly baterai Itu via plan apa? 2. Email juga. Kadang via voice Pak, kadang via WA, Oh, gitu. via apa yang bisa pokoknya bisa sampai ke sini kerjain. Kalau order itu khusus untuk baterai saja yang kayak gitu atau semua order kayak begitu? Kalau yang spesifik baterai, kalau yang lain ada namanya WOC, weekly order chain atau weekly order order sheet apa. Biasanya ada instruksi dari CCR yang instruksi ke teman-teman welding, katakanlah kalau misalnya di sini ada PD CCR untuk panel body misalnya. Oh, hari ini ada 10 unit panel body orderan dari Sispat. Mereka ada instruksi lewat ini work order sheet ini Pak, WOS. Nah, dari situ teman-teman welding bikin nih. Oh, hari ini ada orderan dari seri Spat loh. Instruksi dari CCR 10 unit body welding. Ini ada pakai WOS Pak, work order sheet. Nah, mereka bikin bikin, kemudian dikirim ke storage, baru nanti di delivery dari PAD ke Sunter 2, dari Sunter 2 ke Gaya Motor setelah selesai dicelup terus di packaging baru ke sini. Apa yang membedakan kenapa yang itu pakai welding
ngomong aja? Em, Kenapa nggak pakai jalur yang existing? Sistem produksinya berbeda, Pak. Jadi instruksi produksi di antara body panel dengan baterai lain itu agak sedikit berbeda memang. Pernah kita studi untuk baterai, kita coba lewat PCD, lewat jalur injection instruksi seperti welding part atau body part atau press part. Tapi nggak bisa karena baterai ini membaca instruksi produksi itu dari tembakan barcode-nya body in di plan 2 SI. Katakanlah ada varian Yaris Cross, ada yang baterai, ada yang non. Ketika ditembak straight, oh ini non baterai, otomatis instruksinya tuh sampai di situ aja, nggak sampai ke baterai. Tapi ketika tembakan barcode straight, oh ternyata ini mobilnya mobil spek hibrid, otomatis dia akan instruksi ke teman-teman lain baterai untuk bikin tuh, Pak. Metodenya seperti itu singkatnya. Ya. Kemudian dari part ini artinya yang APD itu menerima instruksi produksi via telepon aja. Iya, Gimana emang. mereka produksi? Memang gitu aktualnya. Tanya Pak Jaya. Gitu ya? Via voice, via WA atau nggak WA, telepon. Oh, Minimal manifest lah. Iya, paper Pak. ada dokumen. Ada dokumen PO dari kita ada hard copy kasih. Hard copy sih Pak, mostly hard copy sih Pak. FG handling itu apa? Finish good Pak. Finished good handling, kemudian packaging. Oke. Sekarang Bapak bilang isunya ada di FJ, packaging sama FJ ya? Betul. Isunya apa di sini Pak? Kan Bapak ngeliat tadi total waktunya lebih dari 15 hari. Kalau bisa di breakdown kan masing-masing proses ada standar lead time-nya. Iya, betul. Nah sebenarnya gap terbesarnya itu di proses yang mana? Oke. Dan seberapa besarnya? Jadi ketika baterai ini diperkenalkan di Temin tahun 2023-2024 ya Pak ya. Kita masih hal baru ya Pak. Masih hal baru, barang baru, kemudian proses baru. Nah, ketika ada order mendadak ternyata di tahun itu ternyata ada customer request, kemudian secara operation belum established, ini kita masih tarik-menarik Pak. Siapa yang harus packaging? Terus kemudian siapa yang harus Gini aja Pak, langsung aja di proses mana yang gap terbesar lead time-nya? ada di 15 hari standar Bapak kan? Dari proses PPOD receive sampai delivery date, ya kan? Nah itu kan 15 hari, saya nggak tahu tuh kalau di 15 hari bagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan logikanya 15 hari dibagi 7 Iya. proses kan? di packaging sini Pak nih, di packaging sini. Packaging area. Itu standarnya berapa, actualnya berapa? Standarnya ini Pak. Kalau yang bulat-bulat itu nggak ada masalah artinya? Lead time-nya tercukupi, terpenuhi? Ya, itu secara proses clear sih Pak. Ini lebih kepada clear proses dan PIC Oke. yang Kan kontribusi. masalah Bapak lead time kan? Iya, kontribut terhadap lead time mostly ada di sini. Oh, tapi gapnya nggak ketahuan berapa? Ada sih Pak, lead time-nya ada sementara. Ini Itu saya kan tadi ada 15 tapi actualnya 20 gitu kan? Nggak kelihatan. Ada gap 5 hari misalnya. 5 hari itu kontributornya mana? ini nih Pak nih. Ini waktu itu sudah. Nah, ini masing-masing kan dari katakanlah di D ya Pak ya. Di ordering isu di masing proses itu ada proses ini Pak. Kurang lebih ada 2 sampai 3 hari nih Pak. 2 hari di masing-masing proses. Kira balik lagi ya. Saya mulai agak kebayang ya. Oke. Nah, sekarang karena saya pengennya gini sih Pak, biar saya paham ya. Oke, ada 7 proses ternyata, itu malah ada 25 hari gitu kan. Ada 10 kan. Sehingga biar kebayang kami itu di proses mana sebenarnya yang ada gap gitu, yang terbesar. Sehingga dari situ kita lihat gapnya itu ada isu apa kan gitu ya. Nah baru kita lihat dari ya KID, KSeng, SS Bapak itu mengimprove-nya bagaimana gitu. Apakah nantinya juga jadinya gimana gitu. Before after-nya biar kelihatan. Nah setelah after-nya prosesnya tetap sama ya Pak? Sama, proses Cuma sama. memang lead time di masing prosesnya jadi lebih cepat. Iya, karena termonitor ya Pak selama ini titik proses latest prosesnya itu siapa dan siapa harus melakukan.
saya kebayang gini Pak, kalau ada aplikasi ya, kalau aplikasi itu nggak pernah dibuka, itu sama aja, prosesnya akan panjang. Iya. Misalnya gini, aplikasi ini kan cuma untuk input ya. Kalau saya ngerjainnya juga lama, gitu ya, ininya juga lama, ya bakal lama juga. Aplikasi itu lebih ke arah untuk monitoring aja, tergantung orang input outputnya ya. Bagaimana aplikasi itu bisa mempercepat, itu yang saya belum kebayang sih Pak. Nyambungin trigger ke produksi. Ya nanti itu yang selama ini kita lakukan sih dikontrol sama teman-teman dari ordering team sih Pak. Bahwa kita misalnya tadi ada tipe berbagai order, terus kemudian harus segera sampai target ETD-nya. Kita titiknya di ETD tadi. Ketika ETD katakanlah sudah dekat atau sudah mendekati harinya, itu yang biasanya kita lakukan confirm ke ini dengan tadi. Tool balik ke WA tadi tuh Pak tuh. Ada tool tambahan itu. Ya semua itu jadi ada jaring tool sih Pak. Iya. Jaring tool sih. Kayak contohnya nih Pak, saya tugasnya bikin aqua ini lah ya. Ya kalau dulu saya terima email gitu, oh saya kerjaan, ya udah saya ambil botol, saya isi air, saya tutup, saya kasih Pak Okas gitu ya. Iya. Sekarang kan, oh saya terima app, kerjaan saya kan juga sama. Iya. Ambil botol, isi air, tutup, saya kasih Pak Okas. Gimana proses itu bisa bikin gara-gara pakai apps ini bikin jadi saya lebih cepat kerjanya gitu. Untuk yang apps ini kan masing-masing PIC ada kontak personnya Pak. Kita bisa direct contact, kita bisa lewat tools. Apa waiting prosesnya yang panjang gitu Pak, bukan proses itu ya. Ini lebih ke arah ini kan ya. Tetap orangnya sih Sulit kita. untuk mengontrol kan ya sebenarnya. Iya, suka. Sebenarnya bisa untuk mengontrol karena ini Pak tadi kan kayak Pak Ketut kan menyampaikan bikin aqua gitu ya. Padahal tugas Pak Ketut utama bukan bikin aqua, Bapak bikin roti. Nanti sisipan nih bikin aqua nih. Jadi kalau ada order sisipan ya sesempatnya gitu. Sehingga dari sana pun kontrolnya susah. Udah belum? Ntar lagi ngerjain roti nih. Ntar ngerjain aqua ini ntar agak belakangan gitu. Bahkan lupa gitu. Itu berarti kan Nah, itu sebenarnya yang benar apa namanya? Iya, situasi unclear itu sebenarnya yang kita tangkap di ide ini sebenarnya. Enggak jelas sehingga itu Pokoknya makanya itu isu utamanya yang mana gitu maksudnya. Sehingga apa ya? Sebenarnya bagus sih program saya kan pasti bagus. Ya karena yang penting biar kami lebih paham. Iya, Oh, ngerti sih Pak, mengerti Pak, mengerti. ya pasti bagus lah ada mempercepatnya. Maksudnya karena ini kan namanya kontes kan jadi biar Iya. ceritanya itu maksudnya biar Nyambung, kami ya. paham gitu. Saya yakin ini pasti bermanfaat buat Bapak pasti lah, nggak mungkin nggak. Lebih pengen memahami aja membantunya itu dari sisi yang mana. Misalnya kayak tadi misalnya Bapak, oh sekarang jadi ada yang dipercepat Pak, diteleponin. Maaf kata, dulu juga kan bisa diteleponin, lo kok belum gitu. Lebih ke Bedanya di ya. mana maksudnya? Kalau untuk actionnya sih seperti itu sih, tapi dari sisi apa situasi tadi memang saat ini sebelumnya ya dari berangkat dari unclear Ya. job tadi kita coba benerin itu satu persatu. Kemarin kalau di sini dengan lihat terus, kelihatan ini udah mulai lewat sehari, udah langsung. Kalau kemarin nggak ada mungkin lagi ngerjain, udah nggak, baru ada komplain baru. Betul. Oh iya itu dari mana? Gitu mungkin ya. Ya, salah satunya begitu. Memang yang satu trigger kita yang harus apa namanya mau kita capai adalah ini Pak, apa buzzer atau voice ketika ada notifikasi pop up. Itu yang nanti memang belum Oh, tapi itu belum Jadi pop up. lebih jelas lagi. Iya. Ini ada kerjaan nih gitu Betul, ya. pop up info Ada bahwa ini Pak di sini pasang chip setrum. waktu itu malah mau kita kasih buzzer di masing-masing daerah pakai alarm Pak, cuma selama ini kita coba pakai ini dulu improve-nya. Terima kasih Pak. Manfaat terbesar apa Pak? Benefitnya dari sistem ini? Mau terbal ya kalau dari KPI kami ETD ya Pak. ETD bisa dijaga, kemudian voice customer bisa kita coba redam ya Pak. Itu sih, dua itu manfaat terbesarnya. OTD before afternya berapa? Kenapa? Before afternya sebelum ada sistem ini OTD-nya berapa persen? ETD-nya ya. Ini Pak yang kalau kita lihat ini masih lebih dari 15 hari sih Pak. Nah, OTD On time delivery. On time delivery ya, Oh itu Pak? ada di data ordering kami sih Pak. Harus dibuka lagi, harus membuka sistem lagi. Nah, maksudnya gini, di sebelumnya ada dua gitu ya, misalnya ya. Oh, dua-duanya ini saya nggak on time karena targetnya 15 hari, 15 hari nggak kecapai. Nah, afternya OTD-nya ada dua order nih setelah ada sistem.
Nah itu kan lewat juga tuh dari 15 hari walaupun improve. Jadi Iya. OTD-nya nggak kecapai juga atau gimana? ETD atau OTD Pak? OTD on time delivery. On. On time delivery ke balik ke kan waktu ordering dari ini Customer. dari Toyota Tam SPLD kan Bapak ngasih Iya. ETD kan kira-kira kapan barang ini akan dikirimkan dari Bapak kan. Itu ETD itu sebagai janji kan. Iya. Nah, actual saat Bapak mengirimkan sesuai janji itu kan on time delivery namanya kan? Iya, betul. Ya kan? Nah, jadi yang versi customer-nya dalam ini Tam SPLD yang dilihat adalah kapan Bapak kirim balik kan sesuai dengan ETD Bapak atau tidak kan gitu. Iya. Nah, before-nya berapa, after-nya berapa? Ini sih Pak, afternya sih di sini. Nah ini nih Pak nih. Ini after improve nih Pak. Kurang lebih. Maksudnya gimana cara bacanya? Jadi Semuanya cepat. ini ada apa namanya? Ada ini kayak kehilang nih. Bulannya hilang. Ada 2 order nih Pak, beda bulan ini. 1 dan 2 unit. Kemudian ordernya order quantity nih Pak. Dan setelah improve ini menjadi ini 13 hari ini. Standarnya 15. standarnya 15 hari. Standar 15, sorry. Dengan pakai ini menjadi 13 hari. Iya, betul. Turun 2 hari. Turun gitu. 2 hari. Ini kayak tahu bulan sama ini apa kelengkapan atributnya belum saya tulis. Kelewat aja. Jadi lebih cepat dari standar Iya, Bapak. betul, betul. Bener Pak Topik? Bener kan? Itu Pak. Ini MAD-nya berapa sih? MAD-nya Monthly average demand-nya seberapa besar baterai ini? salah bukan. Kecil ya kayaknya. Hah? 2 pieces per bulan kan? Makanya tadi dengan MAD-nya isu yang 2 pieces per bulan itu, apakah kontrolnya mesti dengan mobile application gitu? Kan sebulan cuma 2. untuk saat ini, tapi ketika nanti Zenix menjadi termin in-house dan ordernya lebih dari 5.000 unit secara vehicle, itu potensial untuk naik. Ketika naik, kita harus menyiapkan infrastruktur, Pak. Itu maksudnya itu. Lebih kepada itu, nyiapin payung sebelum hujannya ini. Cuma fungsinya application itu cuma buat monitor kan ya? Monitoring proses dan order ini, Pak, order Monitor status ya? status dan order isu, Pak. Order isu. Seperti itu. Kalau ada isu misalnya delay atau isu terlalu panjang waktunya, apa yang dilakukan oleh PBOD di situ? Ya kita biasanya kontak PSI langsung, kemudian kita broadcast di grup dan kita melakukan meeting kalau memang sudah urgent. Seperti Tapi itu. tanpa application itu bisa juga kan? Misalnya nggak ada application tapi janji finish good ready atau cargo ready-nya tanggal 18 Agustus misalnya. Bisa, tapi kita nggak bisa ngelihat ini sebenarnya barangnya lagi di mana. Nah itu posisi titik prosesnya nggak kelihatan dengan jelas. Titik proses bottleneck-nya. Tracking itu dengan ada ininya ya. Benar, seperti itu Pak. Hari ini develop sendiri sistemnya. Saat ini masih sendiri PBOD